Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen, materi mengenai pengambilan keputusan taktis dengan dosen pengampu Ibu Sri Madonna Saleh, SE MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang akan membahas 7 rumusan masalah. Dan saya Asria Nazfah yang akan memandu video pembelajaran kali ini. Dan untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Materi 1, model pengambilan keputusan ada 8. 1. Model pemrograman linear. Model ini digunakan untuk membuat keputusan taktis terkait alokasi sumber daya terbatas seperti tenaga kerja, bahan baku, dan anggaran. Pemrograman linear membantu dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan seperti biaya atau keuntungan dengan memperhatikan batasan yang ada. 2. Model analisis keputusan multikriteria. Dalam banyak situasi ada lebih dari satu faktor yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. MCDA digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang relevan. Aplikasinya, misalnya, memilih antara beberapa supplier untuk bahan baku dengan memperhatikan harga, kualitas, dan kecepatan pengiriman. 3. Model keputusan berdasarkan probabilitas. Pengambilan keputusan taktis seringkali harus dilakukan dalam situasi ketidakpastian. Model ini membantu untuk mengevaluasi alternatif dengan cara menganalisis probabilitas dari hasil yang mungkin terjadi. Aplikasinya, misalnya, memilih strategi produksi ketika ada ketidakpastian terkait permintaan pasar. 4. Model analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Model ini membantu dalam mengidentifikasi faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, yang mempengaruhi keputusan taktis. Aplikasinya digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di pasar. Yang kelima, model pengambilan keputusan berbasis nilai. Model ini berfokus pada keputusan yang didasarkan pada penilaian terhadap nilai jangka panjang yang dapat diperoleh dari suatu tindakan. Pendekatan ini lebih mengarah pada prioritas dan tujuan strategis yang lebih besar. Aplikasinya digunakan dalam memilih proyek yang memiliki potensi nilai strategis jangka panjang, meskipun mungkin tidak menghasilkan keuntungan langsung dalam waktu dekat. Yang keenam, model pengambilan keputusan dengan pendekatan inkremental. Pendekatan ini mengusulkan bahwa keputusan taktis seringkali dibuat dalam langkah-langkah kecil dan tidak dalam satu keputusan besar. Keputusan dibuat secara bertahap dengan mempertimbangkan perubahan atau feedback dari langkah sebelumnya. Aplikasinya digunakan dalam manajemen proyek atau ketika keputusan besar sulit diprediksi secara langsung. Yang ketujuh, model pengambilan keputusan heuristik. Model ini menggunakan aturan praktis atau pendekatan berbasis pengalaman untuk membuat keputusan cepat tanpa memerlukan analisis mendalam. Ini berguna ketika waktu terbatas dan keputusan harus diambil dengan informasi yang terbatas. Aplikasinya dalam situasi darurat atau krisis di mana keputusan harus segera diambil tanpa evaluasi mendalam. Dan yang terakhir, yaitu model keputusan grup atau Delphi Method. Model ini melibatkan pengambilan keputusan melalui kelompok ahli yang memberikan pendapat mereka secara anonim. Pendapat ini kemudian dirangkum dan dianalisis untuk mencapai konsensus. Aplikasinya cocok untuk keputusan yang memerlukan pendapat beragam atau kompleksitas yang tinggi, seperti perencanaan jangka pendek di organisasi besar. Selanjutnya, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Alia Maritza. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya mengenai dampak biaya terhadap keputusan penetapan harga. Biaya memiliki dampak besar terhadap keputusan penetapan harga karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi biaya produksi dan operasional, serta menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Berikut beberapa dampak utama biaya terhadap penetapan harga. Yang pertama yaitu
Penutupan biaya produksi. Harga yang ditetapkan harus lebih besar dari biaya produksi per unit untuk memastikan bahwa perusahaan tidak merugi. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan lainnya. Nomor 2 yaitu menentukan titik impas. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya tetap dan variabel untuk menentukan titik impas, yaitu jumlah unit yang perlu dijual agar total pendapatan sama dengan total biaya. Titik impas ini menjadi dasar untuk menentukan harga jual yang wajar. Nomor 3 yaitu strategi penetapan harga. Berdasarkan biaya, perusahaan dapat memilih berbagai strategi harga, seperti penetapan harga berbasis biaya yaitu cost plus and pricing, yang menentukan harga dengan menambahkan margin keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Nomor 4 yaitu keuntungan dan margin. Perusahaan harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan dapat menghasilkan margin keuntungan yang memadai setelah menutupi biaya. Jika biaya produksi meningkat, menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu pesaing dan permintaan. Meskipun biaya mempengaruhi penetapan harga, perusahaan juga harus mempertimbangkan harga pesaing dan elastisitas permintaan. Jika harga terlalu tinggi dibandingkan dengan pesaing, atau jika permintaan sensitif terhadap harga, perusahaan mungkin kesulitan untuk menjual produk meskipun harga sudah menutupi biaya. Materi 3 dan 4 yang akan dijelaskan oleh Almadea Herman. Baik, saya akan menjelaskan materi 3 yaitu mengenai keputusan terkait penambahan dan pengurangan lini produk serta segmen lain dalam akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen, keputusan untuk menambah atau mengurangi lini produk dan segmen bisnis dilakukan berdasarkan analisis biaya, pendapatan, dan profitabilitas. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah suatu produk atau segmen masih menguntungkan atau justru membebani keuangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Kontribusi margin. Produk atau segmen yang memberikan keuntungan lebih tinggi biasanya dipertahankan atau diperluas. 2. Permintaan pasar. Jika permintaan meningkat, menambah lini produk bisa menjadi keputusan yang tepat. Sebaliknya, jika permintaan turun, pengurangan lini produk perlu dipertimbangkan. 3. Biaya relevan. Biaya variabel yang berubah akibat keputusan ini lebih penting dibanding biaya tetap. 4. Kapasitas produksi. Jika sumber daya terbatas, perusahaan harus memprioritaskan produk atau segmen yang paling menguntungkan. Materi keempat yaitu mengenai keputusan terkait membuat atau membeli suatu produk dalam akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen, keputusan membuat in-house production atau membeli outsourcing suatu produk atau komponen merupakan bagian dari strategi efisiensi biaya dan operasional perusahaan. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya produksi, ketersediaan sumber daya, kualitas, dan risiko bisnis. Jika biaya produksi internal lebih rendah dan perusahaan memiliki kapasitas serta kontrol penuh atas kualitas, maka membuat sendiri bisa menjadi pilihan terbaik. Namun, jika membeli dari pemasok lebih murah, mengurangi risiko, dan tetap memenuhi standar kualitas, maka outsourcing lebih efisien. Dalam konteks manajemen bisnis syariah, keputusan ini juga harus mempertimbangkan kehalalan bahan baku, transparansi transaksi, serta keadilan dalam hubungan bisnis, baik dengan mitra maupun tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menganalisis biaya dan manfaat dari setiap opsi sebelum mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan bisnis jangka panjang. Materi 5 yang akan dijelaskan oleh Tatia Nurhasmila. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keputusan terkait biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai dari kesempatan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang atau organisasi memilih satu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Fungsi biaya peluang. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, membantu memilih opsi yang memberikan manfaat maksimal. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi alternatif, menilai apakah pilihan yang diambil lebih menguntungkan daripada pilihan yang ditinggalkan. Yang terakhir yaitu meminimalkan risiko penyesalan, memberikan gambaran tentang konsekuensi dari setiap keputusan. Keputusan taktis dan biaya diferensial.
Keputusan taktis adalah keputusan jangka pendek yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dalam konteks ini, analisis biaya diferensial digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara dua opsi yang dipertimbangkan, sedangkan biaya peluang melibatkan nilai dari alternatif terbaik yang tidak dipilih. Contoh keputusan taktis berbasis biaya peluang. 1. Yaitu keputusan make or buy. Perusahaan harus memutuskan apakah akan produksi barang sendiri atau membeli dari pemasok. Biaya peluangnya adalah potensi keuntungan dari opsi yang tidak dipilih. Yang kedua yaitu keputusan investasi. Misalnya, perusahaan memilih untuk menginvestasikan dana pada proyek A daripada proyek B. Biaya peluangnya adalah keuntungan yang hilang dari proyek B. Yang terakhir yaitu pesanan khusus. Contoh penerimaan pesanan khusus dengan harga lebih rendah untuk memanfaatkan kapasitas produksi yang tidak terpakai. Biaya peluangnya adalah potensi pendapatan jika kapasitas tersebut digunakan untuk produksi lain dengan margin lebih tinggi. Cara menghitung biaya peluang. Rumusnya yaitu biaya peluang sama dengan nilai alternatif terbaik Y. Sebagai contoh, jika seorang memiliki dua pilihan, menginvestasikan uang di saham dengan potensi keuntungan 10 juta atau di properti dengan potensi keuntungan 8 juta, dan memilih untuk properti, maka biaya peluangnya adalah 10 juta atau nilai saham yang tidak dipilih. Materi selanjutnya 6 dan 7 yang akan dijelaskan oleh Tiara Fatin Rofifah. Selanjutnya yaitu keputusan terkait pesanan khusus dalam akuntansi manajemen. Pesanan khusus ialah permintaan pembelian dalam jumlah tertentu dengan harga yang berbeda dari harga normal. Biasanya dalam situasi tertentu seperti kelebihan kapasitas, produksi, atau strategi penetrasi pasar. Dalam akuntansi manajemen, keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat jangka pendek. Yang terdapat 5 indikator yaitu yang pertama analisis biaya relevan yang terbagi dua, yaitu yang pertama biaya diferensial, biaya tambahan yang timbul akibat menerima pesanan khusus seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu biaya tetap tidak relevan. Jika pesanan tidak mempengaruhi biaya tetap, maka hanya biaya variabel yang perlu diperhitungkan dalam keputusan. Yang kedua yaitu margin kontribusi. Jika harga jual pesanan khusus masih memberikan margin kontribusi positif, harga jual besar dari biaya variabel, maka pesanan dapat dipertimbangkan. Jika margin negatif, maka pesanan akan menyebabkan kerugian dan sebaiknya ditolak. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi. Yang terbagi dua, yang pertama yaitu unrestricted capacity. Jika perusahaan memiliki kapasitas menganggur, menerima pesanan khusus dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya tetap per unit. Kedua yaitu full capacity. Jika kapasitas produksi penuh, menerima pesanan khusus dapat menyebabkan opportunity cost karena mengorbankan pesanan reguler yang lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu dampak terhadap pasar dan pelanggan. Jika pesanan khusus dapat merusak harga pasar atau menciptakan harapan harga rendah dari pelanggan lain, maka perlu dipertimbangkan dampak jangka panjangnya. Yang terakhir yaitu dampak strategis. Jika pesanan khusus dapat membuka peluang bisnis jangka panjang, misalnya masuk ke pasar baru atau membangun hubungan dengan pelanggan besar, maka dapat menjadi pertimbangan tambahan. Selanjutnya yaitu perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Biasanya biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap dianggap tidak relevan. Namun, kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif.
Perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya terbagi dua. Yang pertama yaitu sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel ialah sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan. Contohnya listrik, sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, biayanya relevan. Yang kedua yaitu sumber daya terikat. Sumber daya terikat ialah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan, misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terikat ini bisa relevan atau tidak relevan. Untuk sumber daya terikat jangka pendek, jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan perubahan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Untuk sumber daya terikat dalam beberapa periode, perubahan permintaan untuk sumber daya terikat dalam beberapa periode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif jarang mempengaruhi pengeluaran sumber daya sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Jika belanja sumber daya berubah dan melibatkan keputusan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka panjang, maka keputusan tersebut lebih tepat diambil dengan mekanisme keputusan investasi modal. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.